Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri. Kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial memprogram Java menggunakan aplikasi NetBeans. Kali ini saya akan mempraktikkan tentang kelas dan objek. Apa itu kelas? Kelas merupakan suatu wadah atau tempat kita membuat atribut ataupun fungsi, sedangkan objek merupakan instansi dari kelas tersebut. Nah, misalkan saja kelas itu adalah loyang kue, sedangkan objek adalah kue yang berada di dalam loyang tersebut. Baik, langsung saja kita akan mempraktekannya dengan aplikasi NetBeans. Kita masuk ke aplikasi NetBeans. Kita akan membuat project baru, file, new project, kategori Java, kemudian projectnya Java application, kita next saja. Project name-nya misalkan tutorial, kelas, dan objek. Kita finish saja. Nah, di sini sudah muncul tutorial kelas dan objek. Kita akan membuat kelas baru pada project tersebut dengan cara klik kanan, New Java Class. Di sini kita akan membuat kelas biodata. Kemudian package-nya ada bio. Kita finish saja. Nah, di sini sudah muncul package bio dengan kelas biodata. Nah, di sini saya akan membuat dua variabel, misalkan saja string nama, kemudian integer umur. Nah, di sini kita sudah selesai membuat kelas biodata dengan dua variabel. Nah, di sini saya akan membuat kelas baru di dalam package bio dengan cara klik kanan bio, masuk ke new, kemudian Java class. Di sini saya akan membuat biodata mahasiswa. Kita finish saja. Nah, di sini sudah muncul di dalam package bio yaitu kelas biodata mahasiswa. Nah, di sini saya akan membuat public static void main. Di sini adalah awal dari program. Nah, kemudian di sini ada biodata mahasiswa 1 sama dengan new biodata. Nah, di sini ada mahasiswa 1 dot nama, misalkan saja nama saya Muhammad Fikri. Kemudian kita akan memasukkan variabel kedua yaitu umur sama dengan 21. Nah, terakhir kita akan memanggil dengan cara sysout. Nah, di sini kita ganti saja misalkan nama. Kita ganti lagi di sini umur. Sebentar. Nah, sudah jadi. Sekarang coba kita simpan. Kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat nama beserta umur dengan memanggil dua variabel yang sudah kita buat tadi. Nah, sekian tutorial untuk kelas dan objek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang konstruktor. Kalau di video sebelumnya kita sudah membuat objek dan kelas. Baik, apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode yang digunakan untuk memberi nilai awal saat objek dibuat. Baik, kali ini langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kita buka NetBeans. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat objek dan kelas, di dalam package bio kita akan membuat kelas baru. Klik kanan pada bio, klik new, masuk ke Java class. Di sini kita akan membuat mahasiswa. Kita finish saja. Nah, di sini sudah ada kelas mahasiswa di dalam paket bio. Di sini saya akan membuat 3 variabel. Misalkan saja di sini ada string nama, string npm, string jurusan.
Nah, saya sudah membuat 3 variabel. Kemudian di sini saya akan membuat konstruktor. Kita kasih komentar saja. Membuat konstruktor. Kali ini saya akan membuat konstruktor dengan parameter. Baik, langsung saja di sini untuk konstruktor itu harus sama namanya dengan kelas yang kita buat. Mahasiswa. Untuk parameternya itu kita isikan saja misalkan tipe datanya dulu string, nama, string lagi npm, string lagi string jurusan. Nah, ini adalah konstruktor yang sudah kita buat. Kemudian kita akan memasukkan variabel yang sudah kita buat. Nama sama dengan nama, npm sama dengan npm. Variabel terakhir ada jurusan sama dengan jurusan. Nah, kali ini saya akan membuat tampilannya langsung di dalam konstruktor, yaitu caranya sysout println. Ini kita ganti dengan nama variabel yang sudah kita buat. Pertama ada nama, ini kita copy saja. Nah, tinggal kita ganti variabelnya. Di sini ada npm, terakhir ada jurusan. Nah, kita sudah berhasil membuat konstruktor dengan parameter. Untuk tahap selanjutnya kita akan membuat kelas baru. Klik kanan pada bio, new, Java class. Lalu kita akan membuat data mahasiswa, finish. Nah, di sini sudah ada data mahasiswa, kita akan membuat main. Nah, di sini kita akan membuat mahasiswa 1 sama dengan new mahasiswa. Nah, di sini parameternya langsung kita isikan saja. Misalkan nama saya Muhammad Fikri, npm 18931010, jurusan TI. Nah, kita simpan saja. Sekarang coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul hasil dari program kita. Apa fungsinya konstruktor? Konstruktor berfungsi untuk apabila data yang kita punyai memiliki banyak data, kita hanya memasukkan satu baris coding. Jadi mempersingkat coding kita. Jadi misalkan ada 3 atau 2 mahasiswa, kita tinggal copy ini saja, kita letakkan di bawah. Jangan lupa ininya kita ganti ke mahasiswa kedua, namanya juga kita ganti, parameternya misalkan nih SM, terus ada mahasiswa ketiga, misalkan kita ganti ketiga, misalkan 12, jurusan TI juga. Nah, ini misalkan kita run, kita simpan dulu, kita run, maka datanya kita run. Nah, di sini ada 3 data. Untuk mempercantik tampilan, kita tinggal mengedit di sini saja. Misalkan kita tambahkan di sini nama, terus nama, npm, plus npm. Di sini terakhir ada jurusan. Plus jurusan. Nah, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada 3 data mahasiswa. Nah, disitulah fungsinya konstruktor. Sekian tutorial kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Kali ini saya akan kembali memberikan sedikit tutorial tentang metode aksesor dan mutator. Baik, apa itu metode aksesor? Aksesor adalah konsep di mana ada sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel yang menggunakan hak private. Sedangkan mutator adalah kebalikan dari aksesor. Mutator konsepnya adalah merubah nilai dari variabel yang bersangkutan. Baik, langsung saja kita akan masuk ke prakteknya. Di dalam paket bio di sini saya akan membuat kelas baru. Bentar, saya akan membuat kelas misalkan mobil. Nah, di sini saya akan membuat atribut misalkan integer gigi. Nah, di sini saya akan membuat kita kasih komentar saja ya, metode mutator ya. Nah, di sini menggunakan set void, set misalkan gigi. Misalkan di sini saya akan membuat pertambahan gigi pada mobil, pertambahan gigi, terus kita misalkan pertambahan itu sama dengan gigi plus pertambahan gigi. Baik, nah ini adalah metode mutator. Nah, berikutnya saya akan membuat metode aksesor ya. Nah, untuk metode aksesor dia tidak menggunakan void, namun langsung saja integer. Nah, namun untuk metode aksesor itu dia menggunakan tambahan kata get di depannya, kemudian gigi. Karena di sini mutator menggunakan set, di sini kita aksesor menggunakan get gigi. Namun dia tidak mempunyai nilai, itu saja. Nah, di sini kita akan mengembalikan nilai si set gigi tadi, kemudian kita kembalikan return gigi. Nah, di sini sudah ada dua metode, ada metode mutator dan aksesor. Nah, di sini kemudian saya akan membuat kelas baru. Nah, di sini saya akan membuat misalkan mobil jalan, kelasnya mobil jalan finish. Nah, di sini saya akan membuat misalkan statement main dulu ya. Nah, di sini misalkan saya akan membuat di situ ada mobil, misalkan CRV, mobil CRV sama dengan new mobil ya, new mobil, atau kita kasih komentar saja ini adalah objek. Oke. Nah, kemudian di sini kita masukkan objeknya CRV dot, misalkan di sini set gigi sama dengan kita giginya itu kita ubah jadi 1. Nah, di sini kita tampilkan saja ya, fill out ini kita ganti saja misalkan gigi on dengan plus, di sini ada CRV dot get. Nah, di sini kita menggunakan metode get ya. Get di sini kita kalau di sini kita menggunakan set, di sini kita menggunakan get. Nah, di sini akan kita tampilkan dulu, akan kita coba dulu, kita simpan, kita jalankan ya. Nah, di sini sudah tampil gigi on 1. Nah, di sini kita akan menambahkan percepatan. Di sini karena gigi 1 berarti kita akan naikkan ke gigi 2 ya. CRV.set gigi, kita tambahkan 1. Kemudian kita tampilkan, atau kita copy saja ya, kita copy. Nah, di sini get gigi. Nah, harusnya di sini sudah akan tampil gigi on 2. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini sudah ada gigi on 2. Begitu juga seterusnya kita akan tambahkan terus 1 atau misalnya kita mau tambahkan 2 ya. CRV.set gigi, kita tambahkan 2. Kita tampilkan, kita copy saja. Oke, coba kita simpan, kita jalankan, maka dia akan bertambah 2, 4 ya. Nah, disitulah fungsi dari mutator dan aksesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Kali ini kita akan membuat materi tentang encapsulation, setter, dan getter. Baik, apa itu encapsulation? Encapsulation merupakan konsep menyembunyikan suatu proses dan data di dalam sistem untuk menghindari interferensi, serta untuk menyederhanakan proses tersebut. Langsung saja kita akan masuk ke dalam prakteknya. Buka aplikasi NetBeans. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat ada paket bio, di dalam paket bio terdapat beberapa kelas.
kali ini saya akan membuat kelas baru di dalam paket bio. Di sini misalkan saya bikin saja kelas login finish saja. Di sini sudah terdapat kelas login di dalam paket bio. Di sini saya akan membuat atribut private string username, terus private string password. Terus di sini saya akan membuat metode setter dulu. Misalkan mungkin saya kasih komen method setter. Di sini ada public void set username. Di sini string username. Kita buat di sini this.username sama dengan username. Kita akan membuat satu lagi. Di sini ada public void set password string password, terus bawahnya this.password sama dengan password. Nah, ini merupakan metode setter. Kemudian kita akan membuat metode getter. Metode getter ya. Bentar. Kita kasih komentar dulu metode getter. Nah, untuk metode getter itu sedikit berbeda. Dia tidak menggunakan void, cuman public string. Namun di depan kata username, kalau misalkan setter itu menggunakan set, nah sekarang getter itu menggunakan get username, buka kurung tutup kurung. Oke, di bawah sini ada, nah di sini yang membedakan setter dengan getter. Kalau getter dia akan mengembalikan suatu nilai tersebut dengan kata kunci return this.username titik koma. Kita akan buat satu lagi, yaitu public string get password kurung tutup kurung. Terus di sini kita kembalikan lagi nilainya return this.password. Nah, di sini kita sudah mempunyai kelas login dengan di dalamnya ada metode setter dan getter. Sekarang kita akan membuat kelas baru dengan nama login beraksi. Kita akan buat kelas baru. Misalkan saja login beraksi. Kita pilih saja. Nah, di sini kita sudah mempunyai kelas login beraksi. Di sini kita akan membuat statement main dulu, public satu. Oke, di sini kita akan membuat objek, misalkan login, misalkan admin 1 sama dengan new login titik koma. Di sini ada misalkan admin 1 dot set username set username. Di sini username-nya misalkan Fikri 1 admin 1 dot set password. Di sini passwordnya admin 1 juga. Bukan admin 1 tapi Fikri. Kita bikin angka saja ya, 1 2 3 4 ya. 5. Sekarang kita coba sys out. Nah, di sini kita ganti saja sebentar. Jadi kita ganti misalkan username koma sama dengan. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah getter atau kita akan menggunakan metode getter. Sini get admin 1 sama dengan plus admin 1 dot get username. Nah, kita akan mengembalikan nilai tersebut. Terus di sini sebentar kita copy saja ya. Sini kita tambahkan password. Di sini admin 1 dot get password. Baik, sudah selesai untuk kelas login beraksi. Bisa kita coba running, maka dia akan muncul seharusnya Fikri 1 untuk username dan 12345 untuk password. Kita coba run. Nah, di sini sudah muncul, sudah ada nilainya, sudah dikembalikan nilainya oleh si getter.
Fikri1 dan passwordnya 12345. Sekian tutorial encapsulation mengenai metode setter dan getter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial kembali. Kali ini saya akan membahas tentang inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance itu adalah pewarisan. Maksud dari pewarisan di sini adalah suatu kelas dapat diwariskan kepada kelas yang lainnya sehingga akan membentuk kelas yang hierarki. Baik, untuk kata kunci dari inheritance itu adalah extend. Langsung saja kita akan masuk ke prakteknya. Buka NetBeans terlebih dahulu. Nah, saya akan sedikit menjelaskan. Di sini saya sudah memiliki kelas yang namanya mobil.java. Nah, di sini sudah ada metode mutator dan aksesor. Kali ini saya akan membuat kelas baru di dalam paket bio. Misalkan saja mobil besar. Ini, nah di dalam mobil besar ini saya akan menggunakan kelas mobil Java. Caranya di sini ada public kelas mobil besar. Di sini kita harus tambahkan dengan keyword extend. Masukkan kelas yang ingin kita masukkan, mobil. Nah, di sini saya akan misalkan membuat atribut baru, private, integer, turgi. Turgi itu adalah turun gigi, misalkan di sini ada point, set, turgi, integer total. Kita buka, di sini ada turgi sama dengan get gigi, ini diambil dari kelas mobil dikurang total. Total ini adalah nanti total akhir dari gigi yang sudah kita kurang atau ditambahkan. Di sini saya ingin mengurang aja. Nah, di sini kemudian saya bikin untuk ini ada integer get turgi, kurung tutup kurung, kita buka, kita kembalikan nilainya, return turgi ya. Nah, di sini saya sudah membuat kelas baru dengan mobil besar.java. Di sini saya sudah menarik kelas mobil yang ada di sini. Nah, kemudian saya akan membuat kelas baru di dalam bio juga. Di sini misalkan apa itu mobil besar jalan ya. Kita finish. Nah, di sini kita akan membuat statement main dulu. Sini saya akan membuat objek terlebih dahulu ya, seperti biasa ya, objek. Di sini misalkan mobil besar. Terus ada Fortuner sama dengan new mobil besar. Yes, sebentar ya. Ini saya akan misalkan saya akan mengatur itu dulu ya, mengatur nilai gigi ya. Di sini ada misalkan Fortuner dot set gigi sama dengan 1 aja. Sebentar ya, betul, kita akan tampilkan sysout. Sini akan saya ganti misalkan gigi on tambah Fortuner dot. Nah, di sini kita menggunakan get ya, get gigi. Kemudian coba kita save dulu, kita tampilkan. Nah, di sini sudah muncul 1. Sekarang kita tambahkan lagi, misalkan di sini kita akan menggunakan ini ya, pengurangan gigi yang ada di set turgi ya. Di sini misalkan saya akan menggunakan kita kasih komentar dulu deh, mengurangi nilai gigi, mengatur nilai gigi ya. Sebentar. Nah, di sini ada Fortuner, misalkan Fortuner dot set turgi. Kemudian ini misalkan, di sini kita bikin 5 saja ya. Ini nilainya kita buat 5. Sini misalkan kita kasih 3. Kemudian alamat yang kita tampilkan. Ini kita copy aja deh, kita copy ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa diganti. Di sini adalah get turgi ya, get turgi ya. Tuh. Kemudian kita simpan. Nah, harusnya di sini yang tampil adalah 2 ya, berarti ya. Coba kita run. Nah, gigi on 2. Gigi awalnya adalah 5. Kemudian kita turunkan giginya 3 menjadi 2 ya. Nah, di situ kita sudah menarik kelas mobil di dalam mobil besar.
Di sini adalah kata kuncinya. Di sini ada extend, itu adalah menarik kelas yang ada di dalam mobil. Dan ini adalah hasil dari programnya. Nah, gigi on 2 karena sudah kita turunkan 3 giginya. Baik, sekian untuk tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial memprogram dengan Java. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Polimorfisme adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Baik, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Buka aplikasi NetBeans. Di sini kita sudah mempunyai kelas bio, namun saya ingin membuat paket baru saja karena di sini sudah memiliki banyak kelas, biar tidak bingung ya. Kita bikin di sini new Java package, misalkan polimorfisme ya, polimorfisme ya, gitu ya. Oke, kita finish saja. Nah, di dalam paket polimorfisme kita akan buat kelas baru. Di sini misalkan ada kelas mobil, kita pilih. Nah, di sini di kelas mobil saya akan buat atribut baru. Di sini ada point, merek, method. Ini kita open ya. Di sini ada sysout. Di sini misalkan merek mobil. Nah, di sini sudah ada metode point merek. Saya akan membuat kelas baru di dalam package polimorfisme. Di sini misalkan ada CRP di dalam package polimorfisme ya. Nah, untuk kelas CRP ini merupakan subclass dari si mobil.java. Saya ingin mengambil isi dari kelas mobil ke dalam kelas Java. Caranya yaitu ini akan kita extend atau kita inheritance mobil. Nah, untuk isinya akan kita samakan. Untuk metodenya point merek, kita open, kita sysout. Di sini kita ganti keterangannya. Di sini merek CRP. Baik, saya akan membuat kelas baru lagi. Misalkan di sini ada mobil yang lain, Fortuner. Kita finish saja. Nah, Fortuner akan mengambil kelas dari mobil juga dengan cara extend mobil. Nah, di sini kita samakan metodenya point merek, open, kita sysout. Di sini ada yang namanya merek Fortuner. Kita simpan dulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai 3 kelas. Yang pertama ada kelas mobil, ada subkelas dari mobil yaitu Fortuner, subkelas dari mobil yang kedua ada CRP. Nah, kemudian saya akan membuat kelas baru yaitu kelas main. Kita finish. Nah, di kelas main ini jangan lupa kita masukkan metode main. Nah, di sini saya akan membuat objek. Nah, di sini pertama ada objeknya yaitu mobil. Mobil sama dengan misalkan tipe 1 sama dengan new mobil. Di sini ada tipe 1 dot merek ya. Nah, yang kedua di sini ada mobil tipe mobil tipe 2 sama dengan new. Yang pertama itu ada CRP ya. CRP terus tipe 2 dot merek, kita masukkan metodenya yang sama ya. Ada yang ketiga mobil tipe 3 tipe 3 sama dengan new Fortuner. Fortuner. Di sini kita masukkan metode yang sama juga, tipe 3.merek. Nah, sekarang coba kita simpan, kita jalankan. Harusnya akan menampilkan semua merek ya, dari kelas yang berbeda.
Nah, di sini ada merek-merek mobil, merek CR-V, dan merek Fortuner. Nah, jadi di sini sudah ada inheritance-nya. Dia mengambil kelas-kelas yang lain dijadikan satu dalam satu kelas, yaitu di dalam kelas mobil. Nah, ini adalah kelas utama. CR-V dan Fortuner merupakan subkelas dari mobil. Nah, coba kita cek lagi. Nah, itu adalah polimorfisme. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.